Perkenalkan, nama saya Fauzia Ahmad dari kelas 1G dengan NIM 151423 137, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Rustam I. Husain MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu A. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seseorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pelajaran, strategi pengajaran, dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak instruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya perencanaan juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan pembelajaran dan harapan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Ketika aturan kelas yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak ditegakkan dengan tegas, peserta didik mungkin menjadi bingung tentang harapan yang sebenarnya. Kurangnya disiplin juga dapat mengakibatkan gangguan dan perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas. Selanjutnya, bagian B, yaitu dampak manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan, atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas, peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Gangguan yang sering dapat mengganggu konsentrasi mereka akan menghambat kemampuan mereka untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan yang konsisten dan pengawasan yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gangguan perilaku, konflik antara siswa, dan bahkan intimidasi. Semua ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis peserta didik, serta menghambat perkembangan sosial mereka. Selanjutnya bagian C, yaitu konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional peserta didik. Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dan hasil tes. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, dan gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal, rendahnya keterampilan belajar, dan hasil yang kurang memuaskan. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.